Jadi serem-serem gimana ya? Serem, menantang, sesuatu yang menarik ya. Kalau kita itu jadi kayak kepengen tahu tapi nggak sepenuhnya tahu, tetapi kita juga didorong lebih jauh lagi untuk menggali. Jadi ada tantangan. Terus terang ini pasal 16 juga tidak menyenangkan tuh dibaca. Tapi mau tidak mau kita harus mempelajari dan pada akhirnya kita menemukan sesuatu kebenaran. Lalu kita pikirkan dalam pemahaman kita saat ini. Antikristus adalah jelas segala sesuatu yang menolak Kristus. Yang bisa saja mempengaruhi pikiran kita, hati kita, menggerakkan perilaku kita. Itu kan berarti kita udah tunduk di dalamnya. Nah ini yang kalau kita mau melihat di cawan pertama. Dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon, tetapi pada saat itu belum selesai. Jadi baru dikumpulkan karena nanti ayat 17 malaikat ketujuh yang disatakan cawannya ke angkasa. Betul, ini adalah puncak ketika cawan itu ditumpahkan ke angkasa, bisa dibayangkan. Sahabat EKB, Sobat Ngulik Alkitab, kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab dan kita melanjutkan ulikan teks Kitab Wahyu. Sejak awal Januari 2025 kita terus mengulik Kitab Wahyu sampai selesai. Dan pada episode kali ini kita akan mengulik Wahyu pasal 16 ayat 1-21. Saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung. Sahabat, program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai sarana bagi kita untuk membaca Alkitab dan tentu saja mengulik setiap pesan yang sangat berharga, yang sangat bernilai dalam setiap teks yang kita ulik dan melihat relevansinya untuk kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, pada episode kali ini kita mengulik Wahyu pasal 16 ayat 1-21 dan narasumber yang akan menolong kita untuk mengulik teks ini dengan judul Keadilan Allah atas segala sesuatu telah hadir di studio Ibu Pendeta Linda Mismanto. Salam jumpa Ibu Pendeta Linda. Salam jumpa. Ibu Pendeta Linda Mismanto melayani sebagai pendeta GKI di Jemaat GKI Manyar, Jawa Timur, Surabaya. Surabaya, Jawa Timur. Surabaya, Jawa Timur. Oh ya, Surabaya, kota Surabaya, Jawa Provinsi Timur. Provinsi Jawa Timur. Baik Ibu Pendeta, kita akan memulai ulikan teks Wahyu pasal 16 ayat 1-21. Diberi judul Keadilan Allah atas segala sesuatu. Kita buka dalam doa. Ibu Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Ya. Mari kita sahabat YKB kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang selalu Tuhan berikan buat kami untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti betapa Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kami, Allah berkarya di tengah-tengah hidup kami. Allah tidaklah diam, Allah sungguh aktif di tengah panggung sejarah, bahkan di dalam keseharian kami. Kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk mengerti apa kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baiklah sahabat, saya akan membaca Wahyu 16 ayat 1-21. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Ketujuh Malapetaka. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, "Pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi." Malaikat yang pertama itu pun pergi dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Timbullah bisul yang jahat dan berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya ke atas sungai-sungai dan mata-mata air dan semuanya menjadi darah. Kemudian aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, "Adil engkau, engkau yang ada dan yang sudah ada. Engkau yang kudus sebab engkau telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka." Lalu aku mendengar mezbah itu berkata, "Ya Tuhan Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu." Malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat
dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Lalu aku melihat dari mulut naga, dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan tanda-tanda, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu roh-roh itu mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, lalu dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Kilat pun memancar dan guruh menderu. Dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu, lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Hujan es besar masing-masing seberat 1 talenta jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Ya, Ibu Pendeta, 21 ayat tadi saya sudah baca, dan kita akan mengulik ini satu persatu. Di segmen pertama ini, mari Ibu Pendeta dapat kembali menyegarkan ingatan kita ya, supaya Sobat Ngulik dimanapun berada yang memang rutin mengulik teks kitab Wahyu, ataupun juga baru pertama kali ini ya bertepatan dengan mengulik Wahyu pasal 16, dapat diingatkan kitab Wahyu secara umum ini bicara tentang apa? Kitab ramalan kah? Iya, dan kalau membaca judulnya saja sudah serem juga ya, ketujuh malapetaka. Dan banyak hal yang merupakan sesuatu yang mengejutkan buat kita, yang sulit dimengerti. Dan memang ini karakter dari kitab Wahyu. Wahyu sendiri kan dalam bahasa Inggris, kalau Alkitab bahasa Inggris kan revelation. Itu sebenarnya berasal dari kata Latin revelatio. Ya, yang dari kata dasar revelare, yang berarti menyingkapkan atau membuka sesuatu yang tertutup. Yang tertutup, yang memang terselubung. Nah, ini dalam Alkitab bahasa Yunani menyebutnya sebagai apokalips. Nah, apokalips inilah yang menjadi ciri khas dari kitab Wahyu, seperti kitab-kitab apokaliptik yang lain. Kitab-kitab apokaliptik pada saat itu sebenarnya bukan hanya kitab Wahyu, ada beberapa. Dalam tradisi apokaliptik itu yang disebut nubuat seringkali digambarkan melalui visi yang simbolik, melalui simbol, dan yang sangat kuat adalah pesan bahwa Allah itu berkuasa di balik sejarah dunia. Tapi apa yang disampaikan seringkali sesuatu yang sulit untuk dikatakan, tapi mau dikatakan. Nah, ini susahnya ya. Sesuatu yang misteri, sesuatu yang susah untuk digambarkan, tapi berupaya untuk digambarkan. Dan biasanya itu terjadi karena memang juga tidak lepas dari situasi pada saat kitab itu diberikan. Ada simbol-simbol, kode-kode yang memang dibuat sedemikian, yang biasanya terjadi ketika seseorang atau satu kelompok komunitas berada dalam tekanan, dan kita harus ingat juga memang itulah konteks kitab Wahyu. Kitab Wahyu ditulis ketika umat Tuhan
orang Kristen berada dalam tekanan. Dalam tekanan pemerintah Romawi. Ketika pada masa itu orang-orang Kristen harus menyembah kaisar. Dan ini secara politis memang itulah cara kaisar Romawi pada masa itu. Tidak semua kaisar. Kalau dalam masa Kitab Wahyu, Kaisar Domitianus yang memang kaisar lain juga ada yang seperti itu, yang ingin supaya seluruh wilayah jajahan mereka semua tunduk pada kaisar. Padahal kita tahu mereka pada masa itu menyembah banyak Allah, kecuali orang Yahudi menyembah Allah Yahweh, monoteistik. Yang lainnya kan setiap daerah punya dewanya sendiri, ilahnya sendiri. Bagaimana bisa mendapatkan ketaatan dari loyalitas? Nah, mereka bikin ya udah terserah, kamu boleh menyembah dewamu, ilahmu, tetapi pada akhirnya kamu harus tetap menyembah kaisar sebagai dewa. Sehingga itu bentuk loyalitas, itu cara mengikat mereka untuk segan, takut, tunduk pada kaisar. Tapi ini kan persoalan buat orang Kristen. Orang Yahudi pada masa itu masih dapat privilege. Oke lah karena kamu Yahudi, tapi orang Kristen kan tidak diterima sebagai salah satu, tidak diterima oleh orang Yahudi. Dianggap lu siapa, bukan bagian kami. Sehingga orang Kristen masuk peraturan harus nyembah. Dan ini tekanan luar biasa. Mengalami penganiayaan. Nah, di tengah situasi seperti itu, tentu bisa dimengerti sangat sulit untuk mengungkapkan sesuatu dengan bahasa yang gamblang. Bahasa gamblang artinya apa adanya. Terbuka. Maka banyak istilah sesuatu yang sangat misterius, kode-kode, sandi lah kita mengenal itu ya kalau di pramuka gitu ya, sesuatu yang memang dimengerti oleh orang-orang yang satu komunitas, tapi tidak dimengerti oleh yang lain, khususnya penguasa. Kalau penguasa mengerti itu kan persoalan. Nah, apalagi kalau kita membaca kitab Wahyu, kita bisa merasakan kesan yang kuat. Wahyu itu banyak menggunakan pendekatan-pendekatan yang dipahami oleh orang Yahudi dalam konteks perjanjian lama. Yerusalem, kota suci, bait suci, misalnya kayak begitu. Dan hari ini kita akan melihat juga beberapa bagian itu mengingatkan pada apa yang terjadi di perjanjian lama, yang mungkin penguasa tidak tahu, tetapi orang Yahudi mengerti, umat Kristen yang berlatar belakang Yahudi mengerti. Jadi kalau memahami kitab Wahyu yang memang penuh dengan misteri, penuh dengan simbol-simbol, penuh dengan ungkapan-ungkapan, itu mesti tidak bisa lepas dari konteks historis, sejarah, dan situasi saat itu, sekaligus apa yang ada dalam alam cara berpikir penulis kitab Wahyu. Makanya dia menggunakan gambaran perjanjian lama ya karena dia memang akrab dengan itu dan komunitas di mana penulis kitab Wahyu hidup. Karena dia kan menuliskan itu pertama-tama untuk pembaca yang pertama yang mengerti itu. Kira-kira begitu. Kita tidak bisa menggunakan pendekatan masa kini untuk memahami. Sama seperti kalau kita baca bagian lain dari kitab suci ya. Meskipun nanti kita tetap dialogkan dalam konteks masa kini. Ya kira-kira itu kalau kita, jadi serem-serem gimana ya, serem menantang sesuatu yang menarik ya kalau kita itu jadi kayak kepengen tahu tapi nggak sepenuhnya tahu, tetapi kita juga didorong lebih jauh lagi untuk menggali. Jadi ada tantangan. Terus terang ini pasal 16 juga tidak menyenangkan untuk dibaca. Tapi mau tidak mau kita harus mempelajari dan pada akhirnya kita menemukan sesuatu kebenaran. Lalu kita pikirkan dalam pemahaman kita saat ini. Jadi sebelum kita melihat maknanya, artinya, terlebih lagi langkah lebih jauh relevansinya untuk kehidupan kita, kita diajak untuk menyelami dulu alam berpikir, cara berpikir, bahasa-bahasa yang mereka mengerti, tradisi yang mereka mengerti, baru kemudian kita bisa melihat, oh ini toh yang ingin mau dikatakan. Betul. Jadi mari ikuti prosesnya dulu tahap bertahap. Jangan buru-buru mau tahu relevansinya apa sih udah. betul. Tapi bukalah prosesnya satu demi satu. Kita masuk dalam pemahaman penulis kitab Wahyu dalam cara berpikir, lalu juga siapa yang menjadi tujuan jemaat mula-mula pada saat itu yang mengalami aniaya, hidup di tengah tekanan. Nah, kayak begitu. Jadi itu menjadi sesuatu tantangan juga ya, sesuatu yang menarik juga ya. Sesuatu yang buat kita curious ya, kepo ya.
itu menarik. Meskipun serem ini kitab pasal 16 ini serem. Ini puncak malapetaka. Ketujuh malapetaka. Kita akan ulik ayat per ayatnya ya, dimulai dari pasal 16 ini. Kita akan lanjutkan di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi bangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Gigi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Gigi, sahabat yang asyik. Hai kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta Kidi time. Sahabat TKB, Sobat Ngulik, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Wahyu pasal 16 ayat 1 sampai 21 dengan judul Keadilan Allah atas segala sesuatu dengan narasumber Ibu Pendeta Linda Mispanto. Kita lanjut di segmen kedua. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Ibu Pendeta, kita lanjut di segmen yang kedua ini. Kita mau melihat Wahyu pasal 16 secara umum. Gambaran Wahyu pasal 16 ini apa? Ibu Pendeta tadi sudah menjelaskan itu ya sedikit di segmen yang pertama. Ini serem-serem gimana gitu, ketujuh malapetaka, lengkaplah begitu. Tujuh-tujuhnya malapetaka. Ini mau menggambarkan apa secara umum di pasal 16? Jadi Wahyu 16 ini berada dalam bagian besar yang menggambarkan klimaks penghukuman Allah atas dunia yang jahat. Sebelumnya kita bisa melihat siklusnya di sebelumnya 7 meterai di pasal 6 sampai 8. Lalu 7 sangkakala pasal 8 sampai 11. Kata angka 7 ini menarik. Kita sering akan menemukan angka-angka. Nah, memang kitab Wahyu syarat sekali dengan bahasa lambang dan angka termasuk lambang atau simbol. Angka 7 sendiri, 7 meterai. 7 sangkakala dan sekarang 7 malapetaka, 7 cawan ya, menggambarkan 7 malapetaka. Angka 7 itu sebenarnya angka yang melambangkan buat orang Yahudi kelengkapan.
sempurna, total. Mm. Jadi sesuatu yang sudah genap. Mm. Nah, jadi bisa kita bayangkan rangkaian 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan malapetaka. Artinya apa dong? Sesuatu yang apa? Istilahnya membayangkan bahwa penghakiman Allah itu benar-benar total, sempurna, digenapi secara penuh. Jadi Allah tidak, ini menakutkan. Allah tidak main-main. Jadi Allah tidak setengah-setengah, tapi total seperti 2 siklus sebelumnya, 7 meterai, 7 sangkakala. Kita akan melihat bahwa penghakiman itu akan bersifat progresif, terus meningkat dalam intensitas dan cakupannya. Dan ini mengerikan sebenarnya kalau kita baca dengan kembali kita baca. Dimulai dikatakan di ayat 1. Ya. Dikatakan bolehkah Lalu dibaca? aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ke-7 malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ke-7 cawan murka Allah itu ke atas bumi. Nah, suara dari bait suci yang dipahami oleh orang Yahudi, bait suci itu tempat kehadiran Allah. Mereka datang mempersembahkan kurban di bait suci. Orang-orang Yahudi itu merindukan, kalau di dalam kitab Mazmur kan dikatakan betapa dicintai kediamanmu Tuhan. Jadi mereka merindukan ziarah ke bait suci itu sesuatu yang sangat berharga buat mereka. Jadi mereka akan upayakan apapun yang terjadi sepanjang masih bisa. Makanya di hari-hari raya tertentu itu ramai sekali toh. Karena apa? Buat mereka tuh berharga. Karena mereka bisa berjumpa Tuhan, itu yang mereka hayati. Tapi coba menyedihkan, sangat bertolak belakang justru dari tempat yang disebut bait suci. Yang mereka rindukan berjumpa Allah menjadi sumber apa? Pergilan Tempat ketika ke-7 cawan murka Allah itu. Betul. Justru suara dari bait suci itu menunjukkan suara Allah yang mengutus para malaikatnya untuk melaksanakan penghukuman atas manusia. Jadi artinya Allah tidak main-main. Jadi tidak sekedar kalau aku sudah ke bait suci selesai. Memberikan persembahan kurban selesai. Oke. Tapi apakah engkau sudah beres gitu ya? Jadi di sini Allah tuh tidak bisa dibohongi, ditipu, pencitraan, kesalehan palsu. Nah, saya bayangkan zaman sekarang juga orang merasa sudah ke gereja udah selesai, memberi persembahan udah selesai. No, bukan itu. Jadi kedaulatan, kemahakuasaan Allah itu masih tetap terjadi. Kemahatauan juga. Tidak sekedar setor muka selesai, kemahatauan Allah. Ini belum selesai. Lalu kita bisa juga melihat dari cawan, kalau gambaran umum ya, cawan pertama hingga kelima. Itu kita bisa ingat bagaimana menggambarkan tulah di Mesir. Nah ini jadi bagaimana kitab Wahyu membawa kita dalam perjalanan ke belakang, mau tidak mau rujukannya perjanjian lama. Termasuk tulah di Mesir, kalau kita ingat dalam Keluaran 7 hingga 10. Lalu Sungai Efrat, itu disebut ya. Sungai Efrat ini menarik, nanti kita akan lihat lebih jauh. Lalu Harmagedon. Nah ini juga menarik, kita akan lihat lebih jauh. Harmagedon ini tampaknya nih Harmegido, tempat di mana ada peperangan dan ada beberapa sejarah yang sangat membekas dalam hati Israel. Jadi lalu gempa bumi ini tidak lepas dari apa yang ada juga di dalam perjanjian lama. Jadi ketika membaca kitab Wahyu, kita dibawa flashback untuk melihat apa yang sudah terjadi dan dicatat dalam perjanjian lama. Untuk mengatakan Allah ini Allah yang sama loh, yang masih terus bekerja loh. Kira-kira seperti itu. Ya, gambaran umumnya. Oke. Dari gambaran umum kita akan melihat ya cawan per cawannya. Kita akan periksa nih 7 cawan ini. Yaitu kita mulai dengan cawan yang pertama ini Bu Pendeta di ayat 2 ya. Malaikat yang pertama itu pun pergi dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Timbullah bisul yang jahat dan berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Ini mau menggambarkan tentang apa tadi Ibu Pendeta sudah sedikit mengingatkan kita pada peristiwa tentang tulah. Betul. Ini kalau kita melihat
tulah di Mesir itu ketika dijatuhkan atas bangsa Mesir yang berlaku kejam terhadap Israel dan Firaun yang tidak mengizinkan Mereka Israel bebas. Nah ini karena apa? Gambarannya mau mengatakan tulah itu ketika tidak taat pada Allah. Dimulai dari ketidaktaatan, akibatnya ini. Jadi hukuman Allah atas ketidaktaatan. Nah di sini menarik juga dikatakan timbullah bisul yang jahat dan berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan menyembah patungnya. Siapakah yang dimaksud dengan orang yang memakai tanda dari binatang? Yang menyembah patung. Nah ini menarik ya, binatang dalam kitab Wahyu seringkali digambarkan sebagai simbol dari kekuatan yang menentang Allah. Nah kalau dalam konteks sejarah pada saat itu jelas kaisar. Atau dalam konteks yang bisa berlaku kapanpun, sistem politik, agama palsu, atau sistem masyarakat, budaya, lifestyle, apapun yang menentang Allah. Dikatakan binatang. Tapi pada konteks saat itu jelas kita bisa membayangkan siapa yang dimaksud binatang itu. Lalu dikatakan memiliki tanda binatang. Ini mengingatkan kita kalau dalam Wahyu 13, bolehkah kita baca Wahyu 13 ayat 16 sampai 17? Wahyu 13 ayat 16 sampai 17. Ia menyebabkan semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi tanda binatang itu menggambarkan sesuatu yang dilekatkan dalam pikiran kita, yang membuat seseorang tidak bisa harus tunduk kepadanya. Kalau mau diberi kemudahan. Mau diberi kemudahan, kalau mau bertahan hidup. Lah katakan menyembah, bahkan dikatakan menyembah patung binatang itu. Ya jelas, tunduk pada tanda binatang. Nah ini menarik, karena di dalam Wahyu, tadi kita sampai 17, bolehkah dilanjutkan Wahyu 13 ayat 18? Iya. Yang penting di sini ialah hikmat siapa yang bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Nah ini menarik, angka 666 sempat populer ya. 666. Ini ada beberapa pandangan, harus diakui tidak satu, tidak tunggal. Pandangan yang futuristik, ini banyak sempat viral beberapa, sudah cukup lama ya, yang menggambarkan bahwa teknologi masa depan, microchip, barcode, yang kemudian sekarang akrab dengan hidup kita dan it's okay, nggak ada masalah. Tapi di masa 20 tahun lalu saya ingat ya, itu saya anak-anak, saya remaja, saya taunya itu hati-hati loh. Antikristus. Antikristus, ya. Bilang itu cara menafsirkan literal. Jadi benar-benar menganggap itu 666 dalam pemahaman konsep sekarang futuristik. Itu ada pendekatan nih. Tapi ada yang memahami secara simbolik. Itu kesetiaan, kepatuhan pada sistem dunia antikristus. Nah, yang mana yang benar? Kita rasanya harus melihat juga dalam konteks historis. Kembali bahwa kitab Wahyu ditulis dalam satu konteks di mana mereka mengalami tekanan, berarti mereka harus sangat berhati-hati. Memberikan kode itu harus sangat berhati-hati. Nah, ini menarik. Ternyata nama Kaisar Nero, kalau menurut bilangan huruf Ibrani, itu 666. Pas. Tampaknya ini bisa menolong kita. Sebenarnya mau dimaksudkan tuh siapa sih? Kaisar Nero mewakili pemerintahan kekuasaan yang memang menolak Allah. Jadi hati-hati kira-kira. Kalau kamu disuruh, secara ini simbol yang mau mengatakan kalau kamu umat Tuhan disuruh menyembah, meletakkan di dahi. Kalau kita tahu di dalam Ulangan kan dikatakan lekatkanlah itu sebagai tanda di dahimu, di ini. Itu kan kita tahu bukan literal.
Ya. Itu artinya firman Tuhan, Taurat Tuhan harus diingat dengan dipikirkan, Persis. itu Betul, istilahnya itu betul. kan Persis. istilahnya simbol. Nah, Ya. bayangkan ini juga. Simbol yang terus melekat begitu. Ya, kalau misalnya kita meletakkan di kepala kita, di otak kita, ketaatan pada sistem dunia yang menolak Allah, ya wajar dong kalau kita salah gitu ya. Jadi wajar dong kalau Allah menegur. Allah bisa murka kalau tidak bertobat. Kenapa harus sistem yang menolak Allah yang kita ikuti? Nah, jadi kalau bisa disimpulkan berarti menyembah patung binatang yang dilekatkan dalam angka 66 itu adalah kesetiaan penundukan diri pada sesuatu sistem. Sekali lagi, sistem apapun kalau kita mau terjemahkan dalam setiap budaya, di setiap zaman yang menolak Allah. Sederhananya begitu. Yang di zaman kitab Wahyu ditulis, itu adalah jelas penguasa Romawi yang menentang Allah. Nah, kita harus mewaspadai itu. Karena apa? Karena Allah serius. Antikristus adalah jelas segala sesuatu yang menolak Kristus. Yang bisa saja mempengaruhi pikiran kita, hati kita, menggerakkan perilaku kita. Itu kan berarti kita udah tunduk di dalamnya. Nah, ini yang kalau kita mau melihat di cawan pertama. Ya. Baik, kita melangkah ke cawan kedua dan ketiga. Malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa, yang hidup di dalam laut. Malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya ke atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Ya, ini mengingatkan kita pada berubahnya sungai Nil yang menjadi darah dalam Keluaran 7. Bagaimana Tuhan murka atas Mesir. Nah, ini juga tidak bisa dilepaskan dari cara berpikir orang Ibrani. Bahwa yang namanya setiap kekuatan alam termasuk angin, matahari, hujan, air, itu ada malaikat pengarahnya. Ya. Itu cara berpikir mereka. Kita nggak bisa bilang salah atau benar ya. Itu cara berpikir mereka. Tapi di atas itu, malaikat itu adalah pelayan Allah. Ya. Yang diberi kepercayaan, diberi kuasa untuk mengatur kekuatan-kekuatan alam itu. Jadi ini memang bagaimanapun memang tidak bisa dilepaskan dari konteks pada masa itu. Yang dimana para nabi ketika mereka dianiaya, lalu dikatakan Tuhan marah ya, Tuhan murka. Nah, ini yang menarik di dalam ayat 7 dikatakan ada suara dari mezbah yang memuji, berkata, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. Ya, ini suara dari mezbah itu sebenarnya siapa? Jadi setelah Allah menjatuhkan hukumannya kepada mereka yang menentang Allah, yang menganiaya para nabi tentu bukan hanya nabi perjanjian lama. Pada masa itu di gereja perdana juga ada jabatan nabi ya. Disebutkan itu di beberapa bagian, di surat-surat Paulus juga, di Kisah Rasul juga ada. Nah, siapakah yang dimaksud dengan suara dari mezbah itu? Ada 3 kemungkinan. Ada 3 penafsiran. Pertama, memang suara malaikat. Karena cara berpikir orang Yahudi juga bahwa mezbah itu ada malaikatnya. Ya. Yang kedua, doa umat dan para martir yang dipersembahkan. Mezbah kan tempat kurban, sebagai kurban bagi Allah, termasuk umat Tuhan yang menderita, para martir. Dan yang ketiga, suara Kristus yang berdoa bagi umatnya. Apapun itu, yang pasti suara itu memuji keadilan Allah. Benar atas penghakimannya. Benar penghakimannya. Jadi Allah tuh benar ketika menjatuhkan penghakimannya atas orang-orang yang menganiaya orang-orang benar. Kira-kira begitu. Baik, kita lanjut di yang keempat, ada kelima dan keenam. Kita akan lanjutkan segmen ketiga. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang
ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Hai Kidos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta Kidi Time. Sahabat YKB, Sobat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini, kita mengulik Wahyu pasal 16 ayat 1-21, keadilan Allah atas segala sesuatu. Kita memasuki segmen yang ketiga, segmen penutup dengan narasumber Ibu Pendeta Linda Mismanto. Mari Ibu Pendeta, kita lanjutkan di segmen ketiga ini, yaitu cawan yang keempat dan juga cawan yang kelima. Ya, cawan keempat itu malapetaka, hangusnya dunia ini oleh matahari dan manusia dihanguskan oleh api. Kita bisa baca, cawan kelima, datangnya gelap gulita. Ini pun mengingatkan kita pada kegelapan yang menimpa Mesir dalam Keluaran 10. Nah, ayat 9 ini setelah itu, dalam ayat setelah cawan kelima, dikatakan ayat 9, dikatakan, bolehkah dibaca ayat 9? Ayat 9, manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Nah, ayat 9 ini ya pengulangan, tapi kemudian ada yang penting yang dikatakan, mereka tidak bertobat. Itu diulang kembali nanti di dalam ayat 11 dan ayat 21. Jadi meskipun Tuhan sudah menjatuhkan, sudah mengingatkan, berarti apa? Ada kesempatan sebenarnya buat mereka bertobat. Tapi mereka tetap tidak. Dikatakan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu. Jadi malapetakanya udah ada. Udah datang, udah dikenakan. Tapi mereka tidak bertobat. Mereka malah menghujat Allah. Mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Nah, ini yang mengerikan. Ketika sudah mengalami malapetaka, mereka tidak bertobat. Ya, ini kemudian bolehkah kita lanjutkan cawan ke-6? Ya, cawan ke-6 saya baca ya Bu Pendeta. Ya, Malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Lalu aku melihat dari mulut naga, dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan tanda-tanda, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia
untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu roh-roh itu mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Ini hal yang menantang buat kita untuk mengerti ya. Jadi mungkin ini bisa menolong. Dalam sejarah pernah dicatat bahwa Raja Koresi Raja Persia, itu pernah menaklukkan Babel dengan cara mengeringkan sungai Efrat. Dan sungai itu, awalnya sungai itu justru mengalir melewati pusat pemerintahan Babel. Nah, kota itu sendiri dikelilingi oleh pertahanan yang sangat kuat. Dengan tembok yang tinggi, itu biasa pada masa itu. Nah, sungai ini mengalir di bawahnya. Sungai itu dikeringkan oleh Raja Koresi. Betapa pandainya Raja Koresi. Sungai cerdik ya, dikeringkan dengan cara tertentu, dibelokkan airnya, sehingga ke sungai yang kering itu menjadi tempat bagi tentara-tentara Persia masuk menaklukkan Babel. Dan itu kekalahannya. Kekalahan Babel pada masa itu. Tampaknya Yohanes ingat sejarah itu. Dan itu yang ada dalam gambarannya. Apa yang mau dipahami adalah apa? Sungai Efrat yang tadinya melindungi kota itu, bagi Babel ya, Sungai Efrat memberi kehidupan. Tapi justru pada saat yang terjadi malapetaka itu, sungai itulah yang membinasakan mereka. Karena sungai itu menjadi apa? Tidak lagi membuat mereka hidup bertahan, tapi sungai itu menjadi menjadi jalan akses bagi musuh-musuh untuk menghancurkan mereka. Jadi mau dikatakan apa melalui ini? Sebuah semacam pesan simbolis yang orang-orang Yahudi mesti mengerti. Apa yang kamu anggap sebagai pertahanan, maknanya bisa jadi itu tidak lagi menjadi tempat pertahanan. Pertahanan apa sih yang kamu andalkan, kira-kira gitu ya? Yang kekuatan apa yang selama ini kita andalkan? Kalau sudah Tuhan bertindak, maka apapun bisa datang. Raja-raja dari timur bisa jadi musuh Allah yang memang datang menyerang, karena itu memang kita tahu pernah terjadi dalam sejarah, tapi juga cara Allah menggenapi hukumannya atas sistem dunia. Tuhan tuh bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai, kalau kita lihat dalam panggung sejarah Israel kan, malah bangsa asing, orang asing yang bisa mendatangkan keselamatan buat mereka. Tapi satu saat orang asing juga yang menjatuhkan hukuman. Di atas itu seolah-olah mau mengatakan Allah adalah yang berkuasa di atas segalanya. Nah, ini sesuatu yang mengerikan. Kalau kita lihat ayat 13, masih disebut ada katak. Ya, ayat 13, lalu aku melihat dari mulut naga, dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Nah, ini sangat mereka mengerti ya. Kalau kita mungkin ada apa dengan katak? Kalau katak dimasak itu jadi di resto tertentu jadi menarik ya. Nyebutnya beda ya. Ya, kita tahu itu ya. Istilahnya suike. Ada apa dengan katak? Memang harus diingat, katak itu juga ada dalam salah satu tulah Mesir. Ya. Nah, katak itu buat orang Israel sebenarnya binatang najis. Nah, binatang najis meskipun tidak disebutkan namanya, tapi kalau dilihat dalam deskripsi tentang binatang najis di kitab Imamat 11 ayat 10, secara implisit katak itu masuk. Tapi bisa jadi juga katak itu menggambarkan pengaruh, ya kalau najis berarti kan menjijikkan. Nah, kemudian dalam agama Persia, Zoroastrianisme, yang kemungkinan Yohanes juga mengerti, katak adalah pembawa tulah, sama dengan Mesir, di Mesir, dan agen dari kuasa kegelapan yang melawan kuasa terang. Nah, kita tahu bahwa pada saat itu bagaimanapun interaksi bangsa-bangsa itu kan terjadi sedemikian ya, tidak bisa sama sekali steril. Agaknya itu juga membuat Yohanes mengerti dengan baik yang namanya katak itu najis. Yang dikatakan katak, roh katak
akan keluar dari mulut naga, ya begitu ya. Mulut naga, binatang buas, nabi palsu, sama dengan mengatakan sesuatu yang disebut najis, penuh kesia-siaan, sekutu kegelapan. Temannya kegelapan itu akan muncul. Jadi ini yang mengerikan ketika dunia ini sudah yang namanya kegelapan, sesuatu yang menjijikkan sudah seperti biasa. Itu akan muncul. Ini yang mengerikan. Nah, lalu kalau ayat 9, di dalam ayat, di dalam kita melihat Wahyu 12 ayat 3 sampai ayat 3 dan 9. Bolehkah Wahyu dibantu? 12 ayat 3 dan 9. Itu ya Bu Pendeta. Iya. Lalu tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ayat 9, dilemparkanlah naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia. Ia dilemparkan ke bumi dan malaikat-malaikatnya dilemparkan bersama dia. Ya, di sini kan dikatakan ada mulut naga. Ya. Nah, naga sering diidentifikasi oleh penulis kitab Wahyu sebagai setan. Nah, binatang buas adalah simbol kekaisaran Romawi dengan penyembahan kaisarnya. Jadi, dan di sini dikatakan masih ada nabi palsu, ya. Nabi palsu itu, ya kita tahu, di dalam perjanjian lama seringkali muncul nabi palsu yang menyelewengkan firman Tuhan. Yang membuat justru umat Tuhan berpaling meninggalkan Tuhan. Nah, dikatakan di sini nabi palsu pun akan menerima hukuman. Bahkan dikatakan di dalam pasal ini nabi palsu bersama binatang itu kayak teman baik. Justru mereka itu adalah musuh Allah, sekutu, mereka bersekutu, mereka adalah musuh Allah. Nah, ini yang mengerikan ketika pemujaan kepada ilah-ilah lain, ketika orang menyembah binatang buas, kekuasaan yang menentang Allah, lalu yang mempromosikan adalah nabi-nabi palsu. Nah, ini kita bisa bayangkan dalam setiap sejarah dunia, kehidupan manusia itu sangat mungkin terjadi. Bagaimana persekutuan, persahabatan antara kekuasaan yang menentang Allah, sistem yang menentang Allah, lalu ada yang promote ini, ada marketingnya. Ya, nabi-nabi palsu ini menjijikkan katanya penulis kitab Wahyu, seperti kata roh yang najis yang sia-sia, lawan dari terang. Kira-kira begitu. Baik Bu Pendeta. Yang ketujuh ya, malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Oke. Sebelum itu mungkin banyak orang yang ingin tahu tentang Harmagedon. Ya. Nanti ayat 7, malaikat ketujuh, cawan ketujuh ini klimaksnya. Harmagedon. Ini banyak orang yang ingin tahu apa itu Harmagedon. Harmagedon itu sebenarnya sebuah tempat yang tampaknya disebut Gunung Megido. Di situ memang ada lembah, sebenarnya bukan gunung, tapi lembah di dekat kota Megido yang disebut lembah Yizreel. Tempat ini sangat penting dalam sejarah Alkitab. Karena di sana ada banyak peperangan. Tapi yang sangat membekas adalah tempat di mana kematian Raja Yosia. Padahal Raja Yosia itu adalah seorang pemimpin yang saleh, yang membawa Israel dalam sebuah reformasi kepada Tuhan, reformasi rohani. Nah, membayangkan bahwa seorang pemimpin yang saleh, seorang pemimpin yang mencintai Tuhan, takut akan Tuhan itu tewas di lembah Harmagedon seperti kemunduran rohani yang luar biasa. Semacam puncak dari pemberontakan dunia kepada Allah, seperti kekalahan iman. Tapi pada saat yang sama, di situ terjadi kemenangan. Jadi Harmagedon itu bisa digambarkan sebagai pertempuran kekuasaan bukan hanya militer, tapi kekuasaan atau apapun cara hidup sistem yang menolak Allah, tapi pada saat yang sama Allah menghancurkan itu di Harmagedon. Jadi ini dikatakan
mereka guna peperangan. Di dalam ayat itu disebut Harmagedon, itu roh itu mengumpulkan di tempat, ayat 16, dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon, tetapi pada saat itu belum selesai. Jadi baru dikumpulkan karena nanti ayat 17 malaikat ketujuh yang disatakan ya, cawannya ke angkasa. Betul, ini adalah puncak ketika cawan itu ditumpahkan ke angkasa, bisa dibayangkan. Udara tercemar, manusia terancam hidupnya. Ini yang luar biasa dan pernah terjadi dalam sejarah Israel, Romawi, tapi ini bukan akhir. Karena alam begitu rupa telah menunjukkan kepada manusia bahwa Allah itu masih ada. Allah serius, Allah tidak main-main. Bahkan dikatakan hujan es. Itu pernah terjadi pada zaman kepemimpinan Yosia ketika perang melawan 5 raja Amori. Dan hujan es itu menimpa musuh-musuh Israel. Nah, ini semakin mendekati puncak, kita melihat bahwa akhirnya yang namanya kejahatan, sistem dunia yang menolak Allah, pada akhirnya akan hancur. Murka Allah akan dijatuhkan atas segala sesuatu. Tapi selalu terselip pesan apa? Pertobatan. Itu yang memberikan harapan. Jadi diulang penuangan 7 cawan, terus diulang ya, untuk mengatakan bahwa apa? Bahwa pada akhirnya ada kesempatan kok untuk umat bertobat. Untuk siapapun untuk bertobat. Kira-kira seperti itu. Baik, Ibu Pendeta. Dan Ibu Pendeta satu persatu sudah mengulik ini dan tetap tadi menyampaikan yang paling utama, tetap pesanan yang terselip adalah tentang pertobatan. Ibu Pendeta bisa mengkristalisasi nih pesan-pesan tadi dalam setiap teks ini dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi kalau kita membaca Wahyu 16, kita dapat menemukan pesan yang sangat kuat. Yang pertama, Allah adalah pemegang kendali atas dunia ini. Kalau kita kagum kalau sampai sekarang kejatuhan para pemimpin, seperti apa di panggung dunia lah, juga di negeri ini, apapun, kita tahu bahwa di balik itu Allah masihlah tetap pemegang kendali atas dunia ini. Dan Allah, penghakiman Allah, itu benar dan adil. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri dari penghakiman Allah. Maka di satu sisi ada harapan. Yang tadi Allah yang sangat berkuasa, Allah yang menjatuhkan penghakiman dan itu tidak seorang pun bisa luput, itu sangat mengerikan. Tapi pada sisi lain Allah memberikan kesempatan kok untuk bertobat. Tapi kalau seseorang menolak untuk bertobat, maka penghakiman Allah akan terjadi. Jadi dalam masa anugerah ini, dalam masa kesempatan kasih karunia ini, saya rasa undangan bagi setiap orang, siapapun, mau pemimpin maupun bukan, penguasa dunia, pemimpin, pengambil kebijakan, seperti Kaisar Romawi kan penguasa itu, siapapun diberi kesempatan. Tapi yang keempat, sebenarnya awal kitab Wahyu dibuat, ada semacam tujuan yang tidak ditulis secara eksplisit, tetapi implisit, menjadi sebuah penghiburan bagi setiap orang yang saat ini mengalami hidup dalam tekanan, yang merasa tidak berdaya ketika harus berhadapan dengan kekuatan yang begitu rupa, yang seolah-olah tidak bisa lagi ditaklukkan. Kekuatan yang rasanya kita sudah di luar jangkauan. Orang yang merasa tidak berdaya dan mengalami ketidakadilan. Ada kok Allah. Allah itu adil. Allah itu ada benar. Dan ini menjadi pengharapan, menjadi penghiburan. Dan kekuatan untuk kita tetap berjalan dalam jalan yang Tuhan mau. Bukan menentang Dia, tetapi berjalan dalam jalan Dia. Dan pada akhirnya, setiap orang akan menemukan Allah masih tetap bekerja sampai saat ini. Allah tetap masih bekerja, pemegang kendali, lalu kemudian tadi sudah disebutkan ya bahwa penghakiman Allah itu benar. Betul. Ya, lalu kemudian kesempatan untuk bertobat. Jadi tidak terpusat
hanya pada hukuman, penghakiman, tetapi panggilan Allah Betul. bagi kita untuk bertobat. Dan itu menjadi juga kekuatan dan penghiburan ya bagi setiap orang yang merasa tidak berdaya atas kekuatan-kekuatan yang zalim ini, bahwa sang pemegang kendali itu masih tetap Allah Betul, sendiri. betul. Baik, Ibu Pendeta Linda Misvanto, terima kasih untuk kesediaan mengulik Alkitab, khususnya pada kitab Wahyu pasal 16 ayat 1 sampai 21, dan ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat-sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Dan kita akan mengakhiri episode kali ini dalam doa. Ibu Pendeta Linda dapat memimpin kita dalam doa. Baik, kita berdoa. Tuhan, buatlah kami tetap melihat dan percaya bahwa Allah masihlah tetap berkarya, bekerja di tengah panggung kehidupan ini. Tuhan, agar kami tidak menyerah, bahkan ketika kami menjadi korban ketidakadilan, ketika kami merasa menjadi orang yang tidak berdaya. Tolonglah kami untuk tetap berada di dalam jalan yang Tuhan mau. Jalan yang Tuhan inginkan, jalan kebenaran, jalan keadilan. Tolonglah kami, bimbinglah kami untuk tetap berada di belakang Kristus, bersama Kristus, menghidupi Kristus. Dan kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah mengabaikan kami. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tetap berada bersama kami. Saatnya akan tiba ketika kebenaran, ketika keadilan Tuhan dinyatakan. Kami tetap dapat percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, tolonglah kami, bimbinglah kami senantiasa. Amin. Amin.